Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika suatu hari engkau tidak lagi mengucap nama Allah dengan bibir, tapi dengan seluruh dirimu. Bukan hanya dalam doa, tapi di setiap helaan nafas. Saat engkau bekerja, berjalan, tersenyum, bahkan ketika diam, nama itu tetap hidup di dalam dada. Itulah saat di mana ucapan berubah menjadi kehidupan, dan kehidupan menjadi zikir yang tak terputus. Karena sesungguhnya, nama Allah bukan sekadar bunyi yang keluar dari lidah, tapi cahaya yang menyalakan hati. Dan ketika hati itu menyala, segalanya pun hidup dengan cinta, dengan makna, dengan kesadaran bahwa Dia selalu ada. Bab 1. Di antara ucapan dan kesadaran. Ada kalanya lidah begitu mudah menyebut nama Allah, namun hati tetap terasa jauh. Kalimat itu meluncur dari bibir, tapi tidak menyentuh kedalaman diri. Kita sering mengira bahwa banyaknya ucapan adalah tanda kedekatan. Padahal terkadang di balik lafaz yang berulang, ada hati yang masih hampa dari rasa. Nama Allah bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut. Ia adalah panggilan jiwa yang hanya bisa dijawab oleh hati yang terjaga. Dan bila hati belum terjaga, nama itu hanya menjadi gema, bukan nyawa yang hidup dalam diri. Ketika seseorang menyebut nama Allah dengan penuh kesadaran, dunia seakan berhenti sejenak. Setiap huruf menjadi cahaya, setiap getaran menjadi kehidupan. Ia tak sekadar berbicara tentang Tuhan, tapi sedang berbicara kepadanya. Ada kelembutan yang sulit dijelaskan, ada keheningan yang terasa penuh. Di dalam zikir yang hidup, bukan hanya mulut yang bergerak, tapi juga ruh yang bergetar. Dalam momen itu, seseorang tidak lagi mengingat Allah sebagai sesuatu di luar dirinya, melainkan sebagai kehadiran yang menyelimuti setiap hembusan nafasnya. Namun kebanyakan manusia masih berhenti di tepi. Mereka menyebut namanya dengan cepat, mengejar jumlah, tapi kehilangan makna. Padahal Allah tidak hadir dalam banyaknya kata, melainkan dalam kesungguhan rasa. Hati yang lembut tahu bagaimana diam bisa lebih nyaring daripada ucapan. Dan bagaimana satu sebutan yang keluar dari kedalaman cinta lebih berarti daripada 1000 yang tanpa kesadaran. Nama Allah adalah pintu, dan hanya hati yang tenang yang mampu mengetuknya dengan lembut. Bayangkan sejenak jika setiap kali engkau menyebut Allah, engkau benar-benar menghadirkannya dalam batinmu. Bukan sekadar menyebut, tapi merasakan. Nama itu lalu menjadi hidup, mengalir dalam darah, berdenyut dalam nadi. Engkau tidak lagi berzikir kepada Allah, tapi bersama Allah. Ucapanmu menjadi doa, diammu menjadi sujud, dan hidupmu menjadi bentuk zikir yang paling sempurna. Saat itulah engkau akan memahami makna sebenarnya dari kehadiran, bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya kesadaranmu yang sering teralihkan. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, engkau akan mendengar nama Allah di mana-mana. Di detak jantungmu, di desah angin, di gerak daun yang lembut. Semua yang hidup ternyata sedang menyebutnya tanpa suara. Dan engkau dalam keheningan yang penuh cahaya akan tersenyum menyadari bahwa sejak awal nama itu tidak pernah benar-benar kau ucapkan. Ia sudah ada di dalam dirimu, hidup di setiap nafas menuntunmu pulang menujunya. Bab 2. Ketika nafas menjadi zikir. Pernahkah engkau menyadari bahwa sejak pertama kali engkau bernafas, engkau telah memuji Allah tanpa tahu caranya? Saat pertama kali ruh ditiupkan, ketika udara pertama kali memenuhi paru-paru, disitulah zikir dimulai. Tanpa suara, tanpa kata, tapi seluruh tubuhmu ikut bersaksi atas kehidupan yang datang darinya. Tarikan nafasmu adalah penerimaan, hembusanmu adalah penyerahan. Begitulah cara jiwa berbicara kepada Tuhannya. Sederhana, alami, tanpa perlu dilatih. Dan setiap kali engkau bernafas, engkau sebenarnya sedang mengulang janji yang dulu pernah diikrarkan, bahwa tiada yang lebih layak diingat selain Dia. Zikir sejati tidak selalu keluar dari bibir, tapi ia hidup di dalam ritme nafas yang menghubungkan antara jasad dan ruh. Dalam setiap tarikan, tersimpan seruan halus hu, dan dalam setiap hembusan, mengalir lembut panggilan Allah. Nama itu tak terdengar oleh telinga, tapi dirasakan oleh jiwa. Bagi hati yang telah lembut, zikir itu terdengar di dalam dada, seolah setiap nafas menjadi langkah kecil menuju pelukan kasihnya. Maka orang yang sadar tidak lagi bernafas karena kebutuhan tubuh,
tapi karena kerinduan untuk terus bersama Tuhannya di setiap detik keberadaannya. Namun sayangnya, kebanyakan manusia lupa bernafas dengan kesadaran. Mereka berlari di antara urusan dunia, mengejar waktu, dan lupa bahwa di balik setiap tarikan nafas ada kehidupan yang dipinjamkan. Mereka menunggu waktu untuk berzikir, padahal zikir sudah berjalan tanpa henti di dalam diri mereka sendiri. Mereka sibuk mencari ketenangan di luar, padahal ketenangan itu sedang bernafas bersama mereka. Jika saja mereka berhenti sejenak, menarik nafas dengan penuh kesadaran, mereka akan tahu bahwa setiap hembusan adalah panggilan lembut dari Allah yang menunggu untuk disadari. Orang yang mengerti rahasia ini akan hidup dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak gelisah, karena ia tahu setiap nafas adalah pertemuan. Saat menarik nafas, ia mengingat kehadiran Allah yang memberinya hidup. Saat menghembuskannya, ia menyerahkan seluruh urusannya kembali kepadanya. Inilah zikir tanpa suara, zikir yang paling murni, karena dilakukan bukan oleh bibir, tapi oleh kehidupan itu sendiri. Maka orang yang berzikir dengan nafasnya tidak akan pernah kehilangan Allah. Sebab selama ia masih hidup, zikir itu terus berlangsung tanpa henti. Dan di saat kesadaran itu tumbuh sempurna, engkau akan mulai merasakan bahwa bukan engkau yang sedang bernafas, tapi Allah lah yang menghidupkanmu melalui setiap helaan. Engkau hanyalah wadah, tempat cintanya mengalir dalam bentuk kehidupan. Maka berhentilah sejenak, tariklah nafas perlahan, dan rasakan, di sanalah nama Allah berdenyut bersama jantungmu. Tidak terucap, tapi nyata. Tidak terdengar, tapi hidup. Sebab ketika nafas menjadi zikir, hidupmu pun menjadi doa yang tidak pernah berhenti. Bab 3. Zikir yang diam tapi hidup. Ada jenis zikir yang tidak memerlukan suara, gerak, atau irama. Zikir yang begitu sunyi hingga hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menemukan kehadiran Allah di dalam dirinya. Ia tidak diucapkan, tidak dipamerkan, dan tidak dikejar jumlahnya. Zikir ini adalah keheningan yang bernyawa, kesunyian yang berbicara tanpa kata. Ia lahir ketika seseorang berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai menemukannya di ruang terdalam dari dirinya sendiri. Di sana, antara diam dan sadar, seseorang akhirnya memahami bahwa tidak semua yang hidup harus berbunyi dan tidak semua yang sunyi berarti kosong. Zikir yang diam adalah bentuk kesadaran tertinggi. Ia tidak menuntut pengulangan, sebab ia bukan hafalan, melainkan keadaan. Saat hati telah larut dalam ingatan kepada Allah, maka diam pun menjadi ibadah. Tidak perlu lagi banyak bicara, tidak perlu menonjolkan kesalehan. Cukup dengan menyadari bahwa setiap detik keberadaan adalah tanda dari kasih-Nya. Dalam diam itu, jiwa bergetar halus, seperti air yang tenang tapi dalamnya tak terukur. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak pernah merasa jauh dari Tuhannya. Bahkan di tengah keramaian dunia yang bising, hatinya tetap hening dan penuh cahaya. Mereka yang berzikir dalam diam bukanlah orang yang melupakan dunia, tapi mereka yang telah menemukan keseimbangan antara dunia dan keabadian. Mereka tetap bekerja, berbicara, dan berinteraksi seperti manusia lainnya. Namun di balik semua aktivitas itu, hati mereka tetap mengingat. Tidak ada jeda, tidak ada pemisahan antara ibadah dan kehidupan. Segala sesuatu menjadi zikir, segala gerak menjadi doa. Inilah makna sejati dari mereka yang berdiri, duduk, dan berbaring tetap mengingat Allah. Sebab zikir sejati bukanlah aktivitas sementara, melainkan keadaan yang terus berlangsung. Dan ketika zikir itu telah menjadi bagian dari kesadaran, seseorang tidak lagi mengucap, "Aku berzikir kepada Allah." Sebab baginya tidak ada aku yang terpisah. Ia hanya merasa bahwa Allah sedang berzikir melalui dirinya, melalui hidupnya, melalui seluruh denyut waktu yang mengalir di tubuhnya. Di saat itulah kehadiran menjadi sempurna, bukan karena kata-kata, tapi karena lenyapnya ego yang memisahkan antara yang menyebut dan yang disebut. Di dalam diamnya, ia hidup lebih dalam dari mereka yang berteriak. Dan mungkin di sanalah letak rahasia kedamaian yang dicari banyak orang. Bukan pada banyaknya ucapan, tapi pada keberanian untuk diam dalam kehadirannya. Karena ketika hati sudah mengenal Allah, lidah tidak lagi perlu menjelaskan. Diam menjadi pujian, hembusan menjadi doa, dan hidup menjadi zikir yang tidak pernah berhenti. Zikir yang tidak terdengar oleh dunia, tapi didengar oleh langit.
Zikir yang tidak keluar dari bibir, tapi mengalir dari lubuk jiwa yang telah menyatu dengan cahayanya. Bab 4. Cinta yang membuat nama itu hidup. Cinta kepada Allah bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dari buku atau dihafalkan lewat lisan. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, di dalam hati yang bersih dan jujur. Ketika seseorang mulai mencintai Allah, nama itu tidak lagi terasa berat diucapkan. Ia mengalir lembut seperti aliran air yang menenangkan, menembus celah-celah kesadaran yang dulu tertutup oleh kebisingan dunia. Dalam cinta, nama Allah bukan lagi sesuatu yang diingat karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Lidah mungkin diam, namun hati terus memanggilnya tanpa henti. Inilah cinta yang tidak membutuhkan suara, karena ia hidup di dalam setiap getaran nafas. Saat cinta tumbuh, cara seseorang mengingat Allah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi menyebut nama itu dengan terburu-buru, seolah mengejar pahala atau jumlah. Ia menyebutnya dengan kelembutan yang penuh rasa. Dalam setiap Allah yang keluar dari hatinya, ada rindu yang bergetar, ada syukur yang menetes, ada pengakuan bahwa tanpanya ia bukan siapa-siapa. Nama itu menjadi lebih dari sekadar lafaz. Ia menjadi kehidupan. Ia menyatu dengan denyut jantung, dengan detik waktu, dengan segala hal yang membuat hidup ini terasa berarti. Orang yang mencintai Allah tidak memerlukan alasan untuk mengingatnya. Mereka tidak menunggu waktu sholat, tidak menunggu suasana hening, karena bagi mereka setiap waktu adalah waktunya, setiap tempat adalah tempatnya. Cinta membuat segalanya menjadi ibadah, langkah menjadi zikir, tatapan menjadi doa, dan diam menjadi penghambaan. Tidak ada lagi batas antara yang duniawi dan yang ilahi. Karena cinta telah menghapus jarak dan menyatukan keduanya dalam satu makna. Kehadiran Allah yang terus hidup di dalam diri. Cinta juga membuat seseorang berlembut pada sesama. Ia tidak lagi melihat orang lain dengan mata penilaian, tapi dengan mata kasih. Ia sadar bahwa setiap jiwa adalah pantulan dari kasih Allah, dan mencintai mereka berarti menghormati ciptaannya. Maka cinta kepada Allah bukan membuat seseorang merasa tinggi, tapi justru merendah. Ia tidak mencari pengakuan atas zikirnya, sebab ia tahu yang benar-benar berzikir adalah mereka yang telah hilang dari dirinya sendiri, yang hanya menyisakan Allah di dalam kesadarannya. Dan pada akhirnya, cinta kepada Allah bukan lagi sesuatu yang dipelihara, tapi sesuatu yang menjadi diri itu sendiri. Ia tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihentikan. Ketika cinta sudah menjadi nafas, maka menyebut nama Allah bukan lagi kegiatan, tapi keadaan. Ia hidup bersamanya, tertidur bersamanya, terjaga bersamanya. Dalam setiap helaan, dalam setiap langkah, dalam setiap tatapan, cinta itu berbicara lembut. Tidak ada aku, yang ada hanyalah engkau. Dan disitulah nama Allah benar-benar bernyawa. Bab 5. Saat lidah diam, tapi hati terus menyebutnya. Ada saat di mana seseorang berhenti berbicara, namun jiwanya terus bersuara. Saat mulut tak lagi mampu menyebut, tapi hati tak pernah berhenti bergetar. Di sanalah zikir mencapai bentuk tertingginya. Ketika kata-kata tak lagi diperlukan, karena seluruh keberadaan sudah menyebut nama Allah dalam diam. Lidah mungkin lelah, suara mungkin sirna, tapi di kedalaman hati masih ada nyala yang terus berbisik lembut. Engkau ada, engkau selalu ada. Inilah momen di mana zikir tidak lagi bergantung pada manusia, melainkan dijalankan oleh Allah sendiri melalui hidup yang diberikannya. Ketika hati terus menyebutnya tanpa henti, seseorang akan mulai merasakan bahwa hidup bukanlah rangkaian kejadian acak. Setiap pertemuan, setiap langkah, bahkan setiap kesedihan adalah cara Allah memanggil dan memperkenalkan dirinya. Tidak ada yang kebetulan. Setiap rasa, setiap kehilangan, setiap keindahan, semuanya menjadi bahasa halus dari Tuhan untuk mendekatkan hambanya. Maka mereka yang hatinya sadar tidak menolak kehidupan, karena mereka tahu di balik setiap peristiwa Allah sedang berbicara. Dan selama hati masih menyebutnya, tidak ada kejadian yang sia-sia. Orang yang hidup dengan zikir hati tidak mudah terguncang oleh dunia. Ketika orang lain panik, ia tetap tenang. Ketika orang lain tersesat dalam kebingungan, ia tetap melihat arah yang sama, menuju Allah. Ia tahu segala sesuatu datang darinya dan akan kembali kepadanya.
Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia. Hatinya seperti laut yang tenang, di permukaannya mungkin tampak gelombang, tapi di dasarnya ada kedamaian yang dalam, tak tersentuh oleh badai. Ia tidak perlu berbicara banyak tentang Allah, karena cara ia hidup sudah menjadi penjelasan paling indah tentang kehadirannya. Mereka yang telah mencapai tahap ini tidak mencari zikir di tempat tertentu, karena bagi mereka seluruh alam adalah sajadah. Mereka tidak menunggu waktu tertentu untuk mengingatnya, karena setiap detik adalah waktu yang suci. Bahkan tidur mereka adalah zikir, diam mereka adalah tasbih, dan tangisan mereka adalah doa. Hati mereka telah menjadi taman kehadiran, tempat Allah menurunkan ketenangan dan rahmat. Dan dari hati seperti inilah terpancar wajah yang teduh, kata yang lembut, serta langkah yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Dan akhirnya, seseorang yang hatinya terus menyebut, Allah akan memahami bahwa diam pun bisa menjadi ibadah yang paling tinggi. Ia tidak perlu banyak berkata, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi doa yang hidup. Dalam diamnya, ia mendengar. Dalam tenangnya, ia berbicara kepada Tuhan. Ia tidak lagi berkata, aku mengingat Allah, sebab yang terjadi adalah sebaliknya. Allah lah yang membuatnya terus ingat. Dan di saat itu, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kata. Yang tersisa hanyalah keheningan yang suci, di mana hati dan Tuhan bertemu tanpa perantara apapun. Bab 6. Menyadari Allah di antara 2 detik. Ada ruang yang sangat halus di antara 2 detik, ruang yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terjangkau oleh pikiran. Di sanalah kehadiran Allah bersemayam paling nyata. Kebanyakan manusia melewati ruang itu tanpa sadar, terburu-buru menatap masa depan, atau terjebak dalam bayangan masa lalu. Padahal dalam keheningan antara 2 hembusan nafas, dalam jeda kecil sebelum jantung berdetak lagi, Allah sedang menatapmu dengan kasih yang tak terlukiskan. Ia selalu ada, selalu hadir, tapi seringkali kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kesadaran terhadapnya tidak datang dengan banyaknya ibadah, tapi dengan ketulusan hati yang mampu berhenti sejenak untuk benar-benar hadir di hadapannya. Ketika engkau mulai memperlambat langkah dan memberi ruang bagi keheningan, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang lembut mengalir di dalam dada. Rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi membuat air mata ingin jatuh tanpa sebab. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyentuh jiwamu dengan kehadirannya. Ia tidak datang dari luar, tidak turun dari langit, karena ia tidak pernah pergi. Yang berubah hanyalah kesadaranmu, dari lalai menjadi sadar, dari sibuk menjadi tenang. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa yang selama ini dicari sesungguhnya tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah terpisah. Mereka yang hidup dalam kesadaran ini tidak lagi melihat waktu sebagai deretan jam yang terus berjalan, melainkan sebagai gelombang kehadiran Allah yang bergerak dalam setiap momen. Mereka tidak terburu-buru menyelesaikan hidup, karena mereka tahu setiap detik adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Bahkan di tengah rutinitas paling sederhana, menyapa seseorang, menghirup udara pagi, menatap langit senja, semua itu menjadi jembatan untuk kembali kepada Allah. Sebab siapa yang sadar akan melihatnya dimanapun ia memandang. Namun kesadaran seperti ini tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh dari latihan diam, dari keberanian untuk tidak selalu bereaksi, dari kemampuan untuk menatap dunia tanpa terikat padanya. Saat seseorang berhenti berlari mengejar dunia dan mulai diam di dalam dirinya, barulah ia mendengar suara halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Suara yang tidak lain adalah panggilan lembut dari Allah. Aku di sini, aku selalu di sini. Suara itu tidak berbentuk kata, tapi terasa sebagai ketenangan yang menyelimuti seluruh tubuh. Dan di saat itu, seseorang tidak lagi menghitung waktu, karena setiap detik telah menjadi zikir. Ia tidak lagi mencari momen khusus untuk merasakan Allah, karena setiap momen sudah penuh dengan kehadirannya. Ia bernafas bersama kesadaran, bergerak bersama rasa, hidup bersama cinta, yang diam-diam menuntun langkahnya. Ia menemukan bahwa seluruh hidupnya adalah ibadah tanpa akhir. Bukan karena banyaknya ritual, tapi karena kesadarannya yang tidak pernah putus. Di antara 2 detik itu, ia akhirnya paham bahwa Allah tidak menunggu di surga, ia menunggu di kesadaranmu, di sini, saat ini.
Bab 7, ketika Allah tidak lagi dicari, tapi dirasakan. Ada masa dalam perjalanan spiritual seseorang ketika ia berhenti mencari Allah di luar dirinya. Ia telah melewati fase doa yang penuh permintaan, zikir yang diulang karena kewajiban, dan pencarian yang tak berujung. Lalu datanglah satu kesadaran yang lembut, bahwa Allah tidak pernah pergi, tidak pernah jauh, dan tidak perlu dicari, karena ia sudah lebih dekat dari urat leher sendiri. Kesadaran itu tidak datang dari logika, melainkan dari kelelahan jiwa yang akhirnya berserah. Dalam penyerahan itulah, ia menemukan kehadiran Allah bukan di tempat-tempat suci, tapi di dalam dirinya yang paling sunyi. Dan ketika itu terjadi, hatinya berbisik pelan. Ternyata engkau selalu di sini. Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang baru, melainkan perjalanan pulang ke dalam diri. Ia tidak lagi mengejar tanda, tidak menunggu keajaiban, karena setiap detak jantung dan setiap aliran darah telah menjadi bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam dirinya. Ia merasakannya bukan dengan mata, tapi dengan ketenangan. Ia mendengarnya bukan dengan telinga, tapi dengan kedalaman rasa. Dan semakin ia diam, semakin jelas kehadiran itu terasa. Seolah-olah Allah berbisik di balik setiap kesunyian, memeluk jiwanya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ketika seseorang sudah sampai pada tahap merasakan, bukan mencari, maka hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi beribadah karena takut, melainkan karena cinta. Ia tidak lagi berdoa untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk bersyukur bahwa ia telah memiliki segalanya, karena ia memiliki Allah. Doanya menjadi lembut, zikirnya menjadi tenang, dan pandangannya terhadap dunia menjadi lebih penuh kasih. Ia melihat Allah di wajah setiap orang, di kejadian yang dulu dianggap kebetulan, di kesulitan yang kini terasa sebagai pelajaran. Ia tidak lagi bertanya mengapa, karena hatinya sudah tahu bahwa setiap hal adalah bentuk perhatian darinya. Mereka yang telah merasakan Allah di dalam dirinya tidak lagi sibuk membuktikan kebenaran, sebab kebenaran itu telah menjadi bagian dari kesadarannya. Ia tidak perlu meyakinkan siapapun, karena yang ia miliki bukan teori, melainkan pengalaman langsung dengan sang kehidupan. Ia menjadi lembut, rendah hati, dan tenang. Ia tahu setiap jiwa sedang berjalan menuju titik yang sama, hanya saja lewat jalan yang berbeda. Ia tidak menghakimi, tidak membandingkan, karena ia melihat Allah sedang bekerja di setiap hati dengan caranya masing-masing. Dan di saat seseorang sampai pada kesadaran ini, nama Allah tidak lagi hanya menjadi lafaz yang diucapkan dalam doa, tapi menjadi denyut kehidupan yang terus bergerak dalam dirinya. Ia bernafas dengan namanya, berpikir dengan bimbingannya, merasa dengan cintanya. Tidak ada lagi jarak antara yang menyebut dan yang disebut, karena keduanya telah menjadi satu dalam makna. Maka berhentilah mencari dan mulailah merasakan. Sebab Allah tidak menunggu untuk ditemukan, ia menunggu untuk disadari. Bab 8, saat hidup menjadi zikir yang berjalan. Ada tahap di mana zikir tidak lagi hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, tetapi menjadi napas dari seluruh kehidupan itu sendiri. Seseorang yang telah sampai di titik ini tidak lagi memisahkan antara ibadah dan aktivitas dunia. Ia tidak lagi membagi waktu antara berzikir dan bekerja, antara berdoa dan berjuang, karena bagi dirinya, setiap gerak adalah bagian dari ibadah. Ia tidak lagi sekadar menyebut nama Allah, ia hidup dengan nama itu. Langkahnya, tatapannya, bahkan diamnya, semuanya menjadi bentuk pengabdian yang halus dan tak terlihat. Inilah keadaan di mana kehidupan menjadi zikir yang berjalan, dan manusia menjadi alat bagi Allah untuk menampakkan kasih dan kebijaksanaannya di dunia. Ketika hati telah penuh dengan kesadaran akan kehadiran Allah, tidak ada lagi tempat bagi kebencian dan keangkuhan. Ia bekerja bukan untuk dunia, tetapi karena Allah menitipkan tanggung jawab di tangannya. Ia menolong bukan untuk dipuji, tetapi karena cinta yang mengalir dari hatinya tidak bisa menahan diri untuk berbagi. Ia tidak merasa sedang berbuat baik, karena yang ia lakukan hanyalah membiarkan kebaikan Allah mengalir melalui dirinya. Ia tahu semua kekuatan berasal darinya, semua kebaikan kembali kepadanya. Dalam kesadaran seperti ini, seseorang tak lagi menjadi pelaku,
melainkan saksi. Saksi dari betapa Allah hadir dalam setiap gerak kehidupan. Orang yang hidup dengan zikir seperti ini tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan dunia. Ketika datang ujian, ia tidak mengeluh. Ketika datang keberkahan, ia tidak lupa diri. Ia tahu semuanya adalah bahasa dari Allah yang sedang berbicara dalam bentuk yang berbeda. Maka setiap rasa sakit menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi penunjuk arah, dan setiap kegembiraan menjadi ladang syukur. Ia menjalani hidup bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk mengenal makna dari setiap kejadian. Sebab bagi hati yang sadar, tidak ada satupun momen yang terlewat tanpa kehadiran Allah di dalamnya. Di tengah kesibukan dunia yang berisik, zikir seperti ini adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia tidak tergantung pada tempat, waktu, atau suasana. Di pasar yang ramai, di jalan yang macet, di tengah kelelahan dan tuntutan hidup, hatinya tetap menyebut Allah dalam diam. Ia tahu, selama nafas masih berhembus, zikir masih berjalan. Maka setiap langkah menjadi doa, setiap pekerjaan menjadi ibadah, dan setiap nafas menjadi penyambung cinta antara dirinya dan Tuhannya. Dunia tak lagi mengganggu kedekatannya, justru menjadi ladang tempat ia menanam pengabdian. Dan pada akhirnya, ketika hidup telah menjadi zikir, seseorang tidak lagi perlu mencari momen khusus untuk merasakan Allah. Sebab seluruh hidupnya sudah menjadi momen itu sendiri. Ia tidak menunggu ketenangan datang dari luar, karena ketenangan itu telah tumbuh dari dalam. Ia berjalan perlahan di dunia, tapi langkahnya mantap, sebab ia tahu kemana arah pulangnya. Ia telah menemukan bahwa tujuan hidup bukanlah untuk sampai kepada Allah, melainkan untuk hidup bersama Allah di setiap langkah, di setiap waktu, dan di setiap hela nafas. Inilah makna sejati dari hidup yang bernyawa dalam namanya. Bab 9. Ketika segalanya menjadi cerminnya. Ketika hati seseorang telah hidup bersama kesadaran akan Allah, pandangannya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, tetapi sebagai cermin di mana wajahnya terpantul dalam segala bentuk. Langit, laut, manusia, kesedihan, kebahagiaan. Semuanya menjadi penampakan dari kasih dan kebijaksanaannya. Ia tidak lagi memandang dengan mata biasa, melainkan dengan mata hati yang melihat di balik bentuk. Setiap keindahan menjadi tanda, setiap peristiwa menjadi pesan, dan setiap makhluk menjadi ayat yang membisikkan nama Allah dengan caranya sendiri. Dunia tidak lagi sekadar tempat tinggal, tapi menjadi madrasah keheningan, di mana seseorang terus belajar mengenal Tuhannya. Bagi hati yang sadar, bahkan kesulitan pun menjadi jendela menuju Allah. Ketika kehilangan datang, ia tahu bahwa itu bukan hukuman, melainkan panggilan agar kembali bersandar pada yang abadi. Ketika doa belum dijawab, ia paham bahwa diamnya juga adalah jawaban. Jawaban yang mengajarkan sabar, tawakal, dan cinta tanpa syarat. Ia tidak lagi melihat hidup dengan mata penilaian, tapi dengan mata pemahaman. Maka tidak ada lagi perlawanan terhadap takdir, karena setiap garis kehidupan, betapapun rumitnya, sedang menuntun jiwanya menuju kedewasaan ruhani yang lebih dalam. Ketika pandangan batin telah jernih, seseorang akan melihat bahwa semua yang ada hanyalah cermin bagi satu nama, Allah. Keindahan bunga adalah cermin kelembutannya. Gelombang laut adalah cermin kekuasaannya. Bahkan hati manusia yang terluka pun adalah cermin kasihnya. Sebab di sanalah seseorang belajar untuk mencintai tanpa pamrih. Dunia ini bukan sekadar tempat singgah, tetapi pesan yang hidup, kitab tanpa huruf yang dibacakan oleh waktu. Dan hanya mereka yang diam dan memperhatikanlah yang dapat membaca kalimat-kalimat tersembunyi di dalamnya. Mereka yang telah sampai pada kesadaran ini, hidup dengan rasa hormat yang dalam terhadap segala sesuatu. Mereka tidak lagi menyia-nyiakan waktu, tidak meremehkan sesama, tidak mencela kehidupan. Karena bagi mereka setiap yang dilihat adalah karya Allah, dan menghormati ciptaan berarti menghormati penciptanya. Hati mereka menjadi lembut, penuh kasih, namun juga kuat dan tegas dalam kebenaran. Mereka menjadi seperti air, tenang, bening, tapi mampu menembus apapun tanpa melukai. Sebab zikir mereka bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam cara mereka memperlakukan kehidupan itu sendiri. Dan pada akhirnya, ketika segalanya telah menjadi cerminnya,
seseorang tidak lagi berkata, "Aku melihat Allah." Karena yang melihat dan yang dilihat telah menjadi satu dalam kesadaran. Yang tersisa hanyalah rasa kagum, tunduk dan cinta yang terus berputar tanpa arah dan tanpa akhir. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang asing, sebab di setiap hembusan angin, di setiap bayangan senja, di setiap wajah manusia, ia melihatnya, mendengarnya dan merasakannya. Itulah saat di mana nama Allah tidak lagi hanya diucapkan, tapi benar-benar hidup dan bernafas dalam seluruh ciptaan. Bab 10, ketika nama itu menjadi jiwa dari segalanya. Pada akhirnya, perjalanan panjang seorang hamba bermuara pada satu kesadaran yang lembut, namun dalam, bahwa nama Allah bukan sekadar sesuatu yang disebut, melainkan sesuatu yang menyebut. Hamba tidak lagi berdiri sebagai yang memanggil, karena di dalam dirinya, Allah lah yang sedang memanggil dirinya sendiri. Di tahap ini, segala batas antara aku dan engkau menjadi samar. Ia tidak lagi merasa sedang beribadah, sebab seluruh keberadaannya telah menjadi ibadah itu sendiri. Tidak ada lagi doa yang diucapkan, sebab hidupnya telah berubah menjadi doa yang berjalan. Tidak ada lagi zikir yang diulang, sebab setiap nafas sudah menjadi zikir yang abadi. Inilah puncak dari perjalanan batin, ketika yang berzikir, yang diingat, dan yang diingatkan menjadi satu dalam cinta yang tak bertepi. Di titik ini, seseorang tidak lagi hidup untuk mencari kebahagiaan, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan itu sendiri. Ia tidak lagi takut pada kehilangan, sebab ia sadar tidak ada yang benar-benar hilang dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi cemas terhadap masa depan, sebab setiap langkah sudah diiringi oleh cahaya kesadaran bahwa Allah bersamanya. Hatinya menjadi samudera yang luas, tenang dan dalam, menerima segala hal tanpa menolak, mencintai tanpa alasan, memaafkan tanpa batas. Ia tahu semua datang dari Allah dan semua kembali kepadanya. Dan di antara datang dan kembali itulah terhampar keindahan kehidupan yang layak disyukuri. Ketika nama Allah telah menjadi jiwa dari segalanya, seseorang akan memandang dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat perbedaan sebagai jarak, tetapi sebagai warna dari kasih Tuhan yang luas. Ia tidak lagi mencari tanda kebesaran Allah di langit atau di bumi, karena ia telah melihatnya di dalam dirinya sendiri. Setiap detik adalah kesempatan untuk bersyukur. Setiap pertemuan adalah cara Allah menunjukkan wajahnya dalam bentuk yang berbeda. Ia tersenyum kepada kehidupan karena ia tahu, selama masih bisa bernafas, ia masih bisa mengingat. Dan selama masih bisa mengingat, berarti Allah masih memberinya kesempatan untuk mencinta. Orang yang hidup dalam kesadaran seperti ini menjadi pribadi yang teduh bagi sekelilingnya. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya membawa damai. Ia tidak menunjukkan kesalehan dengan simbol, tapi dengan kelembutan sikap dan ketulusan hati. Ia menjadi tempat beristirahatnya jiwa-jiwa yang gelisah, karena dari dirinya mengalir rasa aman yang hanya bisa lahir dari hati yang telah bersatu dengan Tuhannya. Dan dari kedalaman dirinya yang diam, dunia seakan menemukan gema suara Tuhan yang menenangkan. Jangan takut, aku bersamamu. Dan ketika akhirnya seluruh perjalanan kembali pada keheningan, seseorang akan mengerti bahwa semua yang pernah ia cari sebenarnya adalah jalan untuk pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada dirinya yang sejati. Ia akan menatap langit dengan mata yang basah, lalu tersenyum dalam diam, karena kini ia tahu, nama Allah bukan lagi ucapan, bukan lagi bacaan, tapi kehidupan itu sendiri. Ia bernafas dengan namanya. Ia hidup di bawah cahayanya, dan ia akan kembali kepadanya dengan tenang. Sebab yang hidup dari nama Allah akan mati dalam kasih Allah, dan dibangkitkan dalam cinta yang tidak akan pernah berakhir. Dan kini diamlah sejenak, dengarkan detak jantungmu. Di antara dua hembusan nafas itu, ada nama yang selalu hidup, Allah. Maka jangan hanya menyebutnya, rasakanlah. Sebab ketika nama Allah telah menjadi nafasmu, hidupmu pun akan menjadi doa yang abadi.